Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak solih dan solihah kelas 2A dan kelas 2B? Semoga kalian semua hari ini masih dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk kembali belajar bersama Bu Irma. Pagi ini kita akan kembali belajar tematik. Hari ini kita sudah masuk tematik 2, subtema 1. Nah, anak-anak, sebelum kita belajar, seperti biasa, marilah sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Namun sebelum berdoa, ikuti Bu Irma. Tepuk jari 1 tutut, tepuk jari 2 wawa, tepuk jari 3 gaga, tepuk jari 4 pat, tepuk jari 5 mama, bertepuk semua. Duduk yang rapi dan mulailah berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, anak hebat, hari ini kita akan memasuki materi subtema 1, muatan pelajaran matematika, mengenal perkalian. Yuk, kalian simak penjelasan Bu Guru berikut ini. Baiklah anak hebat, pagi ini kita akan belajar tema 2 dengan materi bermain di lingkunganku. Subtema 1, bermain di lingkungan rumah. Muatan pelajarannya adalah matematika mengenai konsep perkalian. Nah, di kesempatan ini kalian akan Bu Irma ajarkan untuk mengenal bagaimana konsep perkalian dan bagaimana memecahkan soal yang berhubungan dengan perkalian. Konsep dasar perkalian ini masuk ke dalam KD 3.4. Bunyinya adalah menjelaskan perkalian dan pembagian yang melibatkan bilangan cacah dengan hasil kali sampai dengan 100 dalam kehidupan sehari-hari serta mengaitkan perkalian dan pembagian. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi perkalian sebagai penjumlahan berulang. Yang kedua, siswa dapat menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan perkalian bilangan yang hasilnya bilangan 2 angka. Baiklah, sekarang kita masuk ke dalam materi ya. Namun sebelumnya Ibu akan bertanya, apa sih yang dimaksud dengan perkalian itu? Perhatikan contoh berikut ini. Hari Minggu kemarin, Ali, Beni, dan Chandra memetik buah mangga di kebun. Masing-masing dari mereka memetik 2 buah mangga. Berapa banyak buah mangga yang mereka petik? Bagaimanakah bentuk perkaliannya? Ali mempunyai 2 buah mangga, Beni mempunyai 2 buah mangga, dan Chandra memiliki 2 buah mangga. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Di mana Ali memiliki 2 buah mangga, kemudian Beni 2 buah mangga, dan Chandra 2 buah mangga. Jadi 2 ditambah 2 dan ditambah 2. Hasilnya adalah 2 buah mangga ditambah 2 buah mangga ditambah 2 buah mangga. Hasilnya adalah 6. Jadi 2 ditambah 2 ditambah 2 hasilnya sama dengan 6.
Nah, di sini bisa kalian perhatikan ya bahwa terdapat ada bilangan yang berulang, yaitu bilangan 2. Duanya berulang sebanyak 3 kali. 2 ditambah 2 ditambah 2. Jadi ada 3 kali bilangan yang berulang, yaitu bilangan 2. Nah, perkaliannya adalah 3 kali 2 sama dengan 6. Artinya 3 kali bilangan 2. Ya. Karena bilangan 2-nya itu berulang sebanyak 3 kali. Jadi hasil perkaliannya adalah 3 dikali 2. Hasilnya 6. Sampai di sini kira-kira paham tidak ya? Oke, kita lanjut ya. Dari hasil perkalian tadi, maka dapat disimpulkan bahwa perkalian merupakan penjumlahan berulang bilangan yang sama. Perkalian merupakan penjumlahan bilangan yang sama. Contohnya seperti tadi, 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 6. Ya. Nah, seperti itu. Oke. Ya, jadi 2-nya ada 3 kali. Ya. Oke. 2 ditambah 2 ditambah 2 hasilnya 6 atau 3 kali 2 hasilnya 6. Nah, seperti itu ya. Namun harus diingat ya, 3 dikali 2 bukan 2 dikali 3. Walaupun hasilnya sama, tapi secara konsep itu berbeda ya. Oke. Yang harus kalian perhatikan, dari mana asalnya 3, yaitu dari bilangan yang diulang. Nah, bilangan yang diulangnya kan angka 2. Nah, ada 3 dia berulangnya. Ya, 2 tambah 2 tambah 2. Nah, berarti itu 3. Kemudian dikali 2. 2-nya adalah bilangan yang diulang tadi. Jadi, 3 itu asalnya dari 3 bilangan yang dijumlahkan. Ya. Nah, contoh lagi berikutnya, ada 5 dikali 2. Nah, 5 dikali 2 artinya adalah 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2. 2-nya berjumlah 5. Ya, ada sebanyak 5. Ya. Oke, kemudian 2-nya adalah bilangan yang dijumlahkannya. 5-nya adalah banyaknya penjumlahan, kemudian 2-nya adalah bilangan yang dijumlahkan. Berapa hasilnya? Yuk kita jumlahkan. 2 ditambah 2 4, kemudian 4 ditambah 6 4 ditambah 2 6, kemudian 6 ditambah 2 8, 8 ditambah 2 10. Berarti 5 dikali 2 hasilnya 10. Baik anak-anak, untuk lebih memahami lagi, kita lanjut kepada contoh berikutnya. Di sini terdapat contoh soal cerita. Ibu memiliki 3 kotak kue. Masing-masing kotak berisi 4 kue donat. Berapa banyak donat yang dimiliki ibu? Tuliskan dalam bentuk perkalian. Nah, kita buat dulu ya kotak kuenya. Nah, ada berapa kotak kuenya? 3. Kemudian masing-masing kotak berisi 4 buah donat. Itu artinya 4 ditambah 4 ditambah 4. Hasilnya berapa? Ya, kita lihat. Hasilnya kita hitung bersama-sama. Ada 12 donat. Ya. Nah, 4 ditambah 4 ditambah 4. Hasilnya 12. Lalu bagaimana dengan perkaliannya? Nah, perkaliannya ingat tadi ya. Bentuk perkaliannya adalah 3 dikali 4. 3-nya dari mana? 3-nya adalah jumlah kotak yang berisi kue donat ya, atau jumlah bilangan yang diulang ya. Ada 3, kemudian 4-nya adalah bilangan yang dijumlahkan. Berikutnya adalah Edo senang memelihara kucing. Di rumahnya Edo memiliki 3 kandang kucing, masing-masing berisi 2 kucing. Ada berapa kucing Edo seluruhnya? Tuliskan dalam bentuk perkalian. Yang pertama harus kita buat adalah 3 buah kandang.
Kemudian kita masukkan 2 ekor kucing pada setiap kandangnya. Ya, masing-masing berisi 2 kucing. Itu artinya 2 ditambah 2 ditambah 2. Hasilnya berapa? Kita hitung sama-sama. Ya, jumlahnya ada 6 kucing. Kemudian bentuk perkaliannya adalah, ingat ya, 3 kandang itu sama dengan, artinya dengan 3 kali bilangan yang dijumlahkan. Ya, jadi hasilnya bentuk perkaliannya adalah 3 dikali 2. Hasilnya 6. Nah, seperti itu ya. Bagaimana anak-anak? Kira-kira sudah mulai paham apa belum? Oke, kita lanjutkan kembali ya penjelasannya. Contoh berikutnya. Udin mempunyai banyak bola sepak. Bola tersebut disimpan di dalam 5 kardus. Masing-masing kardus berisi 3 bola sepak. Berapa banyak bola sepak yang dimiliki Udin? Tuliskan bentuk perkaliannya. Ya, ada berapa bola sepaknya? Ada 3. Kemudian bola tersebut disimpan di mana? Di dalam kardus. Ada berapa kardusnya? Kita buat dulu. Ya, ada 5 kardus. Kemudian kita isi masing-masing kardus dengan 3 buah bola. Kotak pertama 3, kotak kedua 3, dan sampai kotak kelima isinya 3. Itu artinya 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3. Berapa hasilnya? Kita hitung. Hasilnya adalah 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 lagi ditambah 3 lagi. Totalnya adalah 15 bola. Lalu bentuk perkaliannya adalah 5 kardus atau 5 bilangan yang dijumlahkan dikali 3. 3 adalah bilangan yang dijumlahkannya. Hasilnya adalah 15. Jadi 5 dikali 3 adalah 15. Itu merupakan hasil penjumlahan dari 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 dan ditambah 3. Nah, selanjutnya ini ada cerita. Dani sedang sakit flu. Kemudian dia disarankan oleh dokter untuk minum obat. Nah, dia harus minum obat sebanyak 3 kali 1. Ya, setiap harinya dokter menyarankan agar Dani minum obat sebanyak 3 kali 1. Pada resep obat yang diberikan oleh dokter, aturan minum obat Dani adalah 3 kali 1. Artinya dalam sehari Dani harus meminum obat sebanyak 3 kali, masing-masing 1 tablet. Bagaimana konsep perkaliannya? Kita lihat sama-sama. Karena perintahnya minum obatnya adalah 3 dikali 1, itu artinya satunya ada sebanyak 3 kali. Nah, 1 obat sebanyak 3 kali minum dalam sehari. Ya. Nah, jadi seperti ini. 1, 1, 1. Jadi 1 ditambah 1 ditambah 1. Jadi 3 dikali 1. Sama dengan hasilnya 3. Ya, seperti itu. Kemudian lalu apakah sama 3 dikali 1 dengan 1 dikali 3? Hasilnya sama-sama 3, tapi konsepnya berbeda. Kalau 1 dikali 3 itu artinya 3-nya ada 1 kali. Nah, seperti gambar yang di samping ya. 3-nya itu cuma 1 kali. Kalau itu 1 dikali 3. Hasilnya berapa? Hasilnya tetap sama. Hasilnya 3. Ya. 1 dikali 3 hasilnya 3. Walaupun sama-sama hasilnya 3, tetapi pada dasarnya, pada konsepnya itu berbeda. Ya. Ngerti ya anak-anak ya?
Jadi kalau 3 dikali 1 itu satunya sebanyak 3 kali, sedangkan 1 dikali 3 itu 3-nya 1 kali. Jadi jelas ya, walaupun hasilnya sama, jadi konsep 3 dikali 1 itu berbeda dengan 1 dikali 3. Meskipun hasilnya sama. Bukan masalah hasil perkaliannya ya, mana yang benar atau yang salah. Karena hasil kalinya sama dan semuanya benar. Namun masalah kesepakatan. Misalnya minum obat 3 kali 1 dengan 1 dikali 3. Walaupun obat yang diminum berjumlah sama, tetapi berbeda frekuensi meminumnya. Nah, begitu ya. Jadi secara konsep 3 dikali 1 dengan 1 dikali 3 itu berbeda walaupun hasilnya sama. Nah, sekarang untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian tentang konsep perkalian yang sudah Bu Guru jelaskan, sekarang coba kalian berlatih ya. Kerjakan soal-soal berikut ini. Kerjakan di buku tulis ya. Soalnya berjumlah 5 soal ya. Kalian kerjakan, kemudian hasilnya kalian foto, kalian kirim ke Google Classroom. Nah, anak hebat, bagaimana dengan penjelasan Bu Guru tadi? Semoga kalian semua dapat memahami apa yang sudah Bu Guru jelaskan ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak hebat, dengan berakhirnya penjelasan tadi, maka berakhir juga pembelajaran kita hari ini. Semoga ilmu yang kalian dapatkan hari ini dapat bermanfaat buat kalian semuanya. Yuk, kita akhiri belajar kita hari ini dengan mengucap hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap belajar.